pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap. Aman. Mau doa. Oke, baik. Sekarang Ibu akan melakukan absen. Hari ini masuk semua? Masuk. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 3, 2, 1. Pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kalian itu membuat sebuah nama kelompok belajar, apakah ada cara yang menarik dan mudah diingat dengan mengambil huruf-huruf dari nama anggota kelompok kalian? Pernah tidak? Bagaimana caranya kalian membuat nama kelompok itu menjadi sebuah nama yang menarik? Misal nih, buat kelompok dari kata kelompok cewek misalnya disingkat jadi kece misalnya. Pernah tidak? Pernah? Ya, bagaimana kalian membuatnya menjadi menarik? Contoh misal. Siapa yang mau mencontohkan? Misalnya buat kelompok Deminta? Apa? Cecan. Apa tuh Cecan? Cantik. Ya, cewek cantik. Oke, nah itu adalah contoh dari pengambilan membuat nama kelompok yang menarik. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan lagi. Pernah tidak kalian mendengar kata NKRI atau bansos? Pernah tidak? Apakah dari dua kata tersebut memiliki perbedaan? Ada. Perbedaan. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bansos? Bantuan sosial. Bantuan sosial. Kalau NKRI itu termasuk singkatan. Kalau yang bansos itu termasuk akronim. Nah, oke. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini itu kalian akan mengidentifikasi kepanjangan dari berbagai singkatan umum. Yang kedua, kalian mengenali dan memahami penggunaan akronim dalam berbagai konteks kalimat. Yang ketiga, menganalisis perbedaan antara singkatan dan akronim berdasarkan karakteristiknya. Itulah nanti kegiatan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Nah, sekarang kita sebelum memulai kegiatan inti, kita ice breaking dulu biar semangat ya, tetap semangat. Oke. Mulai 3, 2, 1. Akan menanyakan pembelajaran kita kemarin. Kira-kira kemarin kita itu belajar tentang apa? Pengalaman dan baru. Ya, pengalaman belajar daring dan menemukan kosakata baru. Kalau daring itu apa sih daring? Dalam jaringan. Dalam jaringan. Kalau ada kosakata baru, contohnya adalah misal komputer. Itu apa artinya komputer itu? Perangkat elektronik. Ya, perangkat elektronik. Pernah tidak melihatnya? Ya, pernah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang singkatan dan akronim. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang singkatan dan akronim. Mohon diperhatikan ya. Singkatan merupakan hasil meningkat atau memendekkan berupa huruf ataupun gabungan huruf. Singkatan biasanya digunakan untuk meningkat nama orang, jabatan, sapaan, gelar, nama lembaga, dan satuan ukuran. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada panduan penulisan singkatan sesuai dengan
PUEBI. Singkatan ditulis menggunakan huruf kapital, diikuti tanda titik di setiap huruf singkatannya. Singkatan ini terdapat pada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Contohnya, RA, singkatan dari Raden Ajeng, ya, RA Kartini, Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada contohnya lagi, misal SE, itu artinya sarjana ekonomi. Ini ada singkatan ditulis menggunakan huruf kapital tanpa disertai titik setelahnya. Singkatan ini terdapat pada nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi. Contoh, PGRI, apa itu? Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada lagi contohnya, SMA, apa itu SMA? Sekolah Menengah Atas. Kalau KTP? Kartu tanda penduduk. Singkatan ditulis menggunakan 3 huruf kecil dan diikuti tanda titik. Penulisannya singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih harus diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Contoh, DLL, apa itu DLL? Ya, dan lain-lain. Kemudian YBS, yang bersangkutan. Nah, ini ada lagi nih, singkatan ditulis dengan 2 huruf kecil dan setiap unsurnya diikuti tanda titik. Singkatan ini lazim dipakai dalam surat menyurat. Contoh, A.N, atas nama. Kemudian S.D, sampai dengan. Nah, ini ada singkatan digunakan untuk menulis lambang kimia. Contohnya Rp, rupiah. Kemudian KM, kilometer. Ya, kilometer. Nah, sekarang ke akronim. Akronim merupakan kependekan dari gabungan suku kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata baru. Akronim biasanya digunakan untuk menyingkat nama atau kumpulan huruf agar mudah diingat. Contoh dari akronim. Contoh dari akronim tadi yang disebutkan, bansos, bantuan sosial. Kemudian ada apa? Sembako. Apa itu sembako? 9 bahan pokok. Ya, 9 bahan pokok. Oke, itu merupakan contoh dari akronim. Akan memberikan contoh dari singkatan dan akronim. Bukunya silakan diperhatikan, dibuka. Singkatan ini akronim. Kalau singkatan dari SIM, Surat izin mengemudi. surat izin mengemudi. Betul nggak? Betul tidak masuk dalam singkatan? Singkatan atau akronim? Singkatan. Singkatan. Apa tadi SIM? Surat Izin mengemudi. Kemudian ada namanya NKRI tadi ya, saya disebutkan ya NKRI. Contohnya lagi KBBI. KBBI Kamus Besar apa Bahasa singkatannya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Termasuk ke dalam singkatan atau akronim? Singkatan. Singkatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian akronim. Akronim. Kalau contoh dari akronim ada contohnya luring. Apa? Luring. Apa itu luring? Ya, luar jaringan. Selain luring apa lagi contohnya? Hardiknas. Apa itu Hardiknas? Hari Pendidikan Nasional. Ya, Hardiknas. Pendidikan Nasional. Ini termasuk ke dalam akronim. Kalau SIM, BBI itu termasuk ke dalam singkatan. Karena SIM
SIM itu disingkat menggunakan per hurufnya aja. SIM. Ini termasuk dalam singkatan. Kalau akronim menggabungkan suku kata. Kayak contohnya luring atau Hardiknas. Di mana tadi akronim dari Hardiknas adalah Hari Pendidikan. Ya, Hari Pendidikan Nasional. Sampai di sini udah paham? Ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membuat kelompok, 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya udah Ibu sediakan. Nanti kalian tentukan bersama kelompok kalian. Ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan saling berhadapan bersama kelompoknya. Bagi semuanya bagi. Baik, semuanya sudah selesai? Sekarang Ibu akan mengacak setiap kelompok untuk mengisi soal yang sudah Ibu tulis di papan tulis sama dengan di lembar kerja kalian. Nah, oke. Siapa yang mau? Kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa diringkas menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa diringkas menjadi termasuk singkatan atau akronim? Betul? Betul atau tidak? Oke, nomor 2. Siapa yang mau? Alif, silakan maju Alif. Surat izin mengemudi. Baik, semuanya udah benar. Singkatan, akronim, dan singkatan. Ya, oke. Semuanya sudah betul, sudah benar, ya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk singkatan dan mana yang termasuk akronim. Oke, beri tekan untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan antusias dalam kegiatan kelompok kita pada hari ini. Ya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan. Kemudian LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu kembali. Baik, kalian sudah mengerjakan soal-soal singkatan dan akronim, sudah bisa membedakan apa itu singkatan dan akronim. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Ibu akan menguji sampai mana pengetahuan dan pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini. Baik, Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Dikerjakan secara mandiri ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan kembali ke Ibu.
sebagai kata. Ya, hasil pembendakan kata yang berupa gabungan huruf, suku kata dan dilafalkan sebagai kata. Contohnya tadi apa aja? Contohnya. Ya, ya bansos, Hardiknas. Oke. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin menanya lagi. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Mengerjakan soal. Ya, mengerjakan soal. Apa lagi? Mengerjakan soal singkatan dan akronim. Apa lagi yang kalian sukai? Iya, mengerjakannya secara berkelompok. Oke, baik. Kalian sudah paham dengan apa itu singkatan akronim ya. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Oke. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.